Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Rahmanda, mahasiswi jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, akan mempresentasikan mengenai materi kimia dasar tentang asam dan basa. 1. Teori asam dan basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka dan asam dalam lambung yang tergolong asam, sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi, sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya atau mencicipinya. Berikut teori asam dan basa yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. 1. Teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius dikemukakan oleh Swedias Svante Arrhenius pada tahun 1884 dan menjadikannya teori pertama yang mengklasifikasikan senyawa menjadi asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Asam memiliki sifat melepaskan ion H+, berasa asam, tajam, menyengat, dan mengubah kertas lakmus menjadi warna merah. Adapun basa memiliki sifat melepaskan ion OH-, berasa pahit, bau khas yang tidak menyengat dan tidak tajam, dan mengubah kertas lakmus menjadi warna biru. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Jika teori Arrhenius tidak dapat menyimpulkan senyawa asam basa yang reaksinya tidak membentuk larutan, maka teori Bronsted-Lowry dapat menjawab kekurangan tersebut. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat menyumbangkan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Tidak seperti dua teori sebelumnya, teori asam basa Lewis tidak menyebutkan tentang atom hidrogen. Teori asam basa Lewis dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923 dan merupakan pengembangan dari teori Bronsted-Lowry. Menurut Lewis, asam adalah zat apapun yang menjadi akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah kebalikannya, yaitu zat apapun yang menjadi donor atau penyumbang pasangan elektron. Sehingga reaksi asam dan basa menurut Lewis adalah reaksi perpindahan atau transfer elektron dari zat yang bersifat basa ke zat yang bersifat asam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis senyawa asam dan basa beserta reaksi penguraiannya. Terbagi dua. Yang pertama yaitu asam monoprotik. Asam monoprotik adalah senyawa asam yang dapat melepaskan satu ion hidrogen. Contoh, CH3COOH akan terurai menjadi 2C ditambah 2H2O. Jenis senyawa asam yang kedua disebut poliprotik.
yaitu senyawa asam yang dapat melepaskan lebih dari satu ion hidrogen. Senyawa asam poliprotik ini terbagi dua, yaitu senyawa asam diprotik dan senyawa asam triprotik. Senyawa asam diprotik adalah senyawa asam yang dapat melepaskan dua ion hidrogen. Contoh, H2SO4 akan terurai menjadi 2H ditambah SO4. Reaksi asam triprotik adalah senyawa asam yang dapat melepaskan 3 ion hidrogen. Contoh, H3PO4 yang akan terurai menjadi 2H3PO4 akan terurai menjadi P2O5 ditambah 3H2O. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis senyawa basa. Terbagi dua. Yang pertama yaitu senyawa basa monohidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan satu ion OH-. Contoh, 4NaOH akan terurai menjadi 4Na ditambah 2H2O ditambah O2. Yang kedua yaitu senyawa basa polihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan lebih dari satu ion OH-. Senyawa basa polihidroksi ini juga terbagi dua. Yang pertama yaitu basa dihidroksi, yaitu basa yang dapat melepaskan dua ion OH-. Contoh, BaOH2 akan terurai menjadi Ba ditambah 2OH. Yang kedua yaitu basa trihidroksi, yaitu senyawa basa yang dapat melepaskan 3 ion OH-. Contoh, VOH3 akan terurai menjadi V ditambah 3OH. Pembahasan selanjutnya yaitu indikator asam dan basa. Indikator asam basa atau indikator pH adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah sedikit dalam suatu sampel, umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Berikut beberapa indikator asam basa yang sering digunakan. Yang pertama yaitu indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan daun-daunan yang berwarna. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan apakah suatu larutan tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian amati perubahan warnanya. Sebagai contoh, misalnya indikator alami yang kita gunakan yaitu bunga kembang sepatu. Warna aslinya yaitu merah tua. Dalam larutan asam, warnanya itu akan berubah menjadi merah terang. Sedangkan dalam larutan basa, warnanya akan berubah menjadi warna kuning. 2. Indikator universal. Indikator universal adalah campuran dari berbagai macam zat indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan. Indikator universal dapat berupa kertas maupun larutan. Kertas di sini berupa kertas serap berbentuk strip. Dan tiap kotak kemasan jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Sedangkan dalam bentuk larutan berupa fenolftalein, metil jingga, dan lain sebagainya. 3. Kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas khusus yang bisa digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu zat yang bersifat basa atau asam. Yang keempat yaitu pH meter. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu larutan. Pembahasan selanjutnya yaitu kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa dapat ditentukan oleh derajat ionisasinya. Banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan asam dan basa dalam air
akan mengalami reaksi penguraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan keseimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa. Peran pH dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk kelangsungan hidup manusia, yaitu pada sistem pencernaan makanan, dalam darah, untuk pengawetan makanan, produk perawatan tubuh, serta kontrol pH untuk kolam renang. Di dunia kedokteran, biasanya digunakan untuk mengetes obat-obatan atau untuk mengetahui kandungan tertentu di tubuh manusia.